lagi dalam ibadah sekolah minggu. Pagi hari ini sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama dengan teman-teman kami dan kakak-kakak pembina kami. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami semua diberkati Tuhan. Kami akan mulai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi ini kita bergembira, kita bersukacita karena kita adalah anak kesayangan Tuhan. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Sayang Disayang. Yesus
Haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, kita akan nyanyikan pujian Ku Ada Karena Anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada saat pagi hari ini. Kami tahu ini semua karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita yang dari Engkau Tuhan juga boleh Engkau hadirkan buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah meskipun di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang ditaburkan saat pagi hari ini Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka boleh belajar menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau beracara dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati guru yang akan melayani firman-Mu Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi hari ini sama Kak Yuni. Nah, adik-adik hari ini kita mau dengerin firman. Hari ini kita mau bahas tentang Roh Kudus. Nah, adik-adik masih ingat nggak firman yang minggu lalu? Kak Ane yang bawain tentang Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Nah, ini
kisahnya lanjutan dari cerita itu. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, banyak murid-muridnya yang percaya sama Tuhan Yesus sedih. Ya, kita ditinggalin. Tuhan naik ke atas, kita di dunia sama siapa? Kita di bumi sama siapa? Waduh. Nah, adik-adik, sama seperti kita ditinggalin sama orang yang kita sayang. Wah, pasti perasaan sedih, galau. Wah, kesel, kenapa sih harus pergi gitu. Tapi adik-adik, ingat nggak? Waktu Yesus terangkat ke surga, kita buka Alkitabnya ya. Di Kisah Para Rasul 1, kita bisa lihat ayat 8. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik lihat kalimat pertamanya. Tetap kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wow. Ternyata adik-adik kita bisa ambil kesimpulan nih. Ternyata itu salah satu janji yang Tuhan kasih buat kita. Jadi Tuhan tuh gak cuma pergi naik udah gak tinggalin apa-apa. Enggak, Tuhan janji kasih Roh Kudus. Wow, keren ya. Ditepati gak janji ya? Ditepati. Nah, kita lihat lagi Kisah Para Rasul 2. Di situ ketika Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat naik, dia tadi kan janji memberikan Roh Kudus. Lalu murid-muridnya, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kembali ke Yerusalem dan mereka berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, udah naik ke surga Tuhannya, tapi murid-muridnya tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Cuman sampai di situ? No, enggak. Ternyata yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus, benar-benar diberikan. Wow, keren ya, Tuhan Yesus menepati janjinya memberikan Roh Kudus. Nah, adik-adik nanti boleh baca di rumah Kisah Para Rasul 2 tentang Pentakosta. Itu pada saat murid-muridnya menyembah Tuhan, memuji, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik lihat di ayat 2-3 ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Wah, kayak ada angin. Kayak ada angin. Tapi bukan yang buat tidak tenang, tetap tenang. Terus ayat berikutnya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, saat mereka memuji Tuhan, saat mereka berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Kak Uni, Roh Kudus itu kayak gimana? Ada wujudnya enggak? Kalau Tuhan Yesus sebelum naik terangkat ke surga ada wujudnya, sama seperti kita manusia. Terus Roh Kudus gimana wujudnya? Adik-adik, kalau ini mau kasih contoh salah satunya gini. Adik-adik bisa lihat cahaya. Kalau kita tanya wujudnya cahaya gimana, kita hanya bisa bilang, oh cahaya ya terang kak. Kalau nggak ada cahaya kita bisa lihat? Nggak bisa. Kalau kita tutup mata, nggak bisa lihat apa-apa, gelap semuanya. Adik-adik misalnya nih, adik-adik ditempatkan di ruangan yang gelap banget, bisa lihat apa-apa? Nggak bisa. Nah, sama seperti cahaya tadi, kita nggak bisa menjelaskan wujudnya seperti apa, tapi fungsinya sama dengan cahaya tadi. Dengan Roh Kudus kita bisa tahu, oh hal ini yang benar, oh yang ini salah, berarti nggak boleh diikutin nih. Oh yang ini benar, yang ini harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dilakukan firman, oh ikutin. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus kasih tahu nih,
Itu salah, jangan diikutin, ikuti. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu asalnya juga dari Tuhan, roh Tuhan sendiri. Jadi waktu Tuhan naik, Tuhan gak tinggalin kita sendiri. Tuhan tetap menemani kita, tetap setia menjaga kita, tetap menghibur kita. Adik-adik boleh lihat ya, Roh Kudus itu adalah penghibur yang setia. Adik-adik boleh tulis, boleh catat, boleh tandain di Alkitabnya. Kalau Roh Kudus itu adalah penghibur. Adik-adik boleh lihat di Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus adalah penghibur yang setia. Jadi nih, kalau adik-adik lagi galau, Kak galau, gak ada yang temenin. Saya dibully, saya diejek, saya apalagi ya, sedih. Wah banyak deh. Tapi adik-adik ingat, ternyata ada satu pribadi yang menghibur adik-adik. Ingat, Roh Kudus. Karena Tuhan udah mencurahkan Roh Kudus buat kita semua, nggak terkecuali. Nggak gini, Kak, aku masih muda, nggak mungkin. Ingat bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Tuhan, Tuhan sendiri yang bekerja, tidak terbatas. Mau tua, mau muda, mau anak kecil, mau papa, mau mama, nggak terbatas. Tuhan roh yang sama menghibur kita, menolong kita, membantu kita. Tidak ada batasannya. Ya, ini adik-adik, Kak, kok masih kecil ngebahas yang gini sih? Kenapa sih Kak? Aku kan belum ngerti. Nah, di sini juga kita mau belajar bahwa Roh Kudus itu yang memampukan adik-adik, memampukan semua guru-guru sekolah minggu. Mau masih kecil, muda, masih tante-tante, om-om, opa-oma, enggak ngaruh. Roh Kudus lah yang membantu semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang membantu kita mengerti setiap apa yang ada di dalam firman. Jadi kan kalau misalnya adik-adik di rumah, Kak, aku punya kerinduan, pengen baca Alkitab tapi suka nggak ngerti. Bacanya ya gitu aja, baca, ya udah. Coba adik-adik minta pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus, adik-adik minta biar adik-adik bisa mengerti semua apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan. Ya, adik-adik tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ingat tadi Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus yang memampukan kita mengerti hal yang baik, mengerti hal yang tidak baik. Roh Kudus yang ingatkan adik-adik. Ya, jadi hari ini kita mau belajar. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang Tuhan Yesus sendiri janjikan akan menemani kita, menyertai kita, menghibur kita, mengingatkan kita. Ya adik-adik, jadi kalaupun adik-adik lihat nih keluar rumah, wow di sana ada yang menakutkan, berita sekarang Kak serem ya, sini begini, pendidikan sekolahnya gimana. Wah adik-adik ingat, Roh Kudus. Minta adik-adik berdoa, minta sama Tuhan Yesus bahwa adik-adik minta pertolongannya, pertolongan Tuhan memberikan Roh Kudus buat semua adik-adik di rumah. Gak cuma adik-adik, tapi kita sama-sama mendoakan keluarga kita biar tetap juga Roh Kudus tetap menyertai semua keluarga kita, adik-adik dan guru-guru. Ya, itu untuk firman hari ini. Nah, adik-adik, Kak Yuni mau kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya adik-adik boleh buka dari Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sekali lagi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Cukup sampai situ ya. Adik-adik ingat, ini ada di perjanjian lama. Wow, di perjanjian lama aja sudah ada. Perjanjian baru ada lagi. Jadi mau dulu, mau sekarang, mau masa depan, pekerjaan Roh Kudus itu tetap sama. Jadi adik-adik boleh minta sama Tuhan, berdoa biar adik-adik juga
menerima kuasa Roh Kudus, mengalami sendiri, nggak lihat, denger doang, dengar kesaksian aja, enggak. Tapi adik-adik, guru-guru juga mau mengalami, ya, kuasa Roh Kudus mau kita alami semuanya ya. Ya, adik-adik boleh hafalin ayat hafalannya, Yoel 2 ayat 28a. Nanti adik-adik boleh kirimkan videonya, jangan lupa ya. Terus adik-adik juga jangan lupa setiap sesudah dengarkan firman Tuhan dilakukan. Oke, ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan oleh guru-guru. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam setiap hati anak-anak, dan anak-anak boleh menjadikan pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kalau pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati anak-anak. Anak-anak boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru, biar firman itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan anak-anak. Walaupun anak-anak masih kecil, kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengurapi, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati anak-anak. Tuhan juga memberkati setiap orang tua yang mendampingi anak-anak, biar orang tua juga boleh mengerti dan boleh menjadikan berkat bagi anak-anak, juga guru-guru yang mendampingi. Tuhan juga memberkati, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami semua anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati guru-guru yang sudah bertugas pada pagi hari ini dalam ibadah secara online, baik yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman, juga pemain musik, juga Tuhan Yesus LCD maupun Tuhan Yesus yang semua alat-alat yang dipakainya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah minggu depan anak-anak boleh berkumpul kembali, boleh mengikuti ibadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan. Kuasa-Mu tetap Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Baik guru-guru Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan buat anak-anak. Engkau berikan senantiasa kami guru-guru hikmat marifat yang daripada Tuhan. Biar setiap apapun yang kami sampaikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan boleh sampai ke setiap hati anak-anak, juga boleh menjadikan berkat bagi kami semua guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau akhiri, kami mau tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan untuk ibadah sekolah minggu secara online lagi. Haleluya, puji Tuhan.